Salam sejahtera Bapak Ibu Simeon Hana. Mari perjumpaan kita diawali dengan permainan suling oleh Bu Daud yang pernah belajar suling di GKI Muntilan. Silahkan Bu Daud. Baiklah, kita panjatkan doa. Ya Tuhan, berkatilah perjumpaan kami melalui online ini. Roh Kudus bekerja kiranya kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 mulai ayat 14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus. Ini sangat penting. Bukan berada di tempat lain, tapi berada di dalam rumah Petrus. Maka keluarga Petrus waktu itu merasa sangat terhormat, memperoleh kasih karunia yang luar biasa, sebab Yesus Kristus ada di tengah-tengah keluarga mereka. Dan pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus ada di sana, ia melihat yang sangat menarik, yaitu ibu mertua Petrus yang terbaring dalam keadaan sakit. Sakit berarti tidak berkegiatan. Ini keadaan yang menyiksa seseorang yang biasanya aktif bekerja. Kalau harus disuruh berbaring saja itu seperti hukuman gitu ya. Itu yang saya sering dengar dari orang yang giat bekerja. Dan sakit itu juga menunjukkan keadaan yang abnormal, yang tidak sebagaimana biasanya. Demam di sini berarti panas. Panas itu suatu indikasi, suatu pertanda ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh ibu mertua Petrus. Sakit apa? Tidak jelas. Tapi Tuhan Yesus tetap berkuasa menyembuhkan. Maka Tuhan Yesus pun memegang tangannya. Ini menunjukkan perhatian yang besar dan kasih serta kekuasaan. Karena kalau sudah mulai pegang tangan, mesti Tuhan Yesus akan melanjutkan dengan rencana penyembuhannya. Dan hasilnya pun nyata bahwa demamnya itu lenyap, hilang. Berarti sudah tidak ada gangguan sakit. Itu yang paling menyenangkan orang sakit, ya. Lalu muncullah kesembuhan, kesehatan, menjadi prima kembali. Buktinya apa? Buktinya ibu mertua Petrus itu bisa bangun dari pembaringannya. Bangun sendiri, bukan dibangunkan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti oleh Tuhan Yesus diberi kekuatan untuk bisa bergerak dan bisa bangun. Dan datanglah hal yang terindah dan terpenting, yaitu bahwa setelah sembuh, ibu
mertua Petrus itu pun melayani Tuhan Yesus. Nah, dengan cara apa melayani? Orang yang sudah lanjut usia, paling-paling ya menyediakan minum atau makan ya, dan hal-hal rumah tangga yang kelihatannya sederhana tapi dibutuhkan ya, apalagi kalau pas ada tamu. Waktu itu tamunya bukan cuma Tuhan Yesus, tetapi juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan ibu mertua Petrus pun melayani. Kalau melayani Tuhan Yesus, mesti termasuk melayani sesama manusia yang ada di sekitar ibu mertua pada waktu itu. Jadi keadaan ibu mertua ini sekarang sudah pulih kembali seperti sedia kala. Timbul pertanyaan, mengapa orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus merasa telah mengajak Petrus kemana-mana, sehingga Petrus tidak bisa di rumah dan tidak bisa mendampingi keluarganya, termasuk ibu mertua Petrus. Maka Tuhan Yesus tidak mau keputangan budi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyembuhkan. Saudara, kita semua sebetulnya juga sakit. Sakit apa, saudara? Sakit dosa. Ini jauh lebih berat. Dan kita bersyukur sudah beroleh kesembuhan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersedia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Maka kalau kita sudah disembuhkan, sudah ditebus, sudah boleh menghadap Tuhan dengan leluasa, tidak ada rasa takut lagi, damai sejahtera dengan Allah, maka sepatutnya lah jikalau kita juga merespon, menjawab kasih Tuhan Yesus tadi dengan pelayanan, melayani Tuhan Yesus. Nah, pelayanan kita sebagai lansia bagaimana? Apa yang dapat kita lakukan? Paling sedikit kita bisa berdoa. Lebih-lebih di masa pandemi ini, memanjatkan doa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin berdoa di rumah untuk keluarga besar Bapak Ibu, berdoa untuk sesama manusia, untuk masyarakat luas yang berjatuhan sakitnya dan bahkan meninggal dunia, kita doakan mereka. Sebagai anggota jemaat, kita berdoa untuk renovasi gereja kita. Sebab renovasi itu penting dan mahal, banyak biayanya. Kita doakan supaya pada akhirnya nanti pandemi sudah selesai, gereja juga sudah direnovasi dengan baik. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu sekalian. Amin.
Hidup ini sudah jadi berkah.